Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang kecoa. Kecoa, lipas, atau coro adalah salah satu ordo serangga, Blattodea, hemimetabola yang berasal dari kelas insekta. Ordo ini terdiri dari 4.000 spesies, 2 superfamili, dan 6 famili. Kecoa dapat ditemukan di seluruh dunia, di hampir setiap benua, kecuali di benua Antartika yang tidak ditemukan adanya kecoa. Kecoa memiliki hubungan dekat dengan belalang sentadu, Mantodea, dan rayap Isoptera. Di antara spesies yang paling terkenal adalah kecoa Amerika, Periplaneta americana, yang memiliki panjang 3 cm, kecoa Jerman, Blatella germanica, dengan panjang kurang lebih 1,5 cm, dan kecoa Asia, Blatella assahinai, juga dengan panjang sekitar 1,5 cm. Kecoa sering dianggap sebagai hama dalam bangunan, walaupun hanya sedikit dari ribuan spesies kecoa yang termasuk dalam kategori ini. Kecoa merupakan jenis serangga. Kehadiran kecoa di bumi sekitar 300 juta tahun silam. Filum kecoa adalah Arthropoda dan kelasnya Insecta. Sementara ordo bagi kecoa dibeda-bedakan oleh para ahli serangga. Ada yang memasukkan kecoa ke dalam ordo Blattaria dengan famili Blattidae. Ada yang memasukkan kecoa ke dalam ordo Dicospora dengan subordo Blattaria. Ada pula yang memasukkan kecoa ke dalam ordo Orthoptera dengan subordo Blattaria dan famili Blattida. Pembagian famili kecoa sebanyak 6 famili. Jumlah spesies kecoanya sekitar 3.500 spesies. Ukuran tubuh kecoa tergolong kecil sebagai hewan. Bentuk tubuh kecoa umumnya oval dan rata. Kepalanya terletak sangat rendah sehingga hampir menyentuh tanah. Di bagian dada kecoa terdapat sabuk yang berfungsi untuk melindungi kepalanya. Ada spesies kecoa yang memiliki sayap dan ada pula yang tidak memiliki sayap. Pada kecoa yang bersayap, di sayap belakangnya terdapat tarsi bersegmen 5 dan lobus anal. Kecoa memiliki ukuran yang bervariasi, dari 2 mm hingga 6 cm. Kecoa terbesar adalah Megaloblatta blaberoides yang berukuran 10 cm jika dihitung bersama teknina. Kecoa memiliki kulit yang keras. Tubuh kecoa berwarna coklat. Kecoa tidak memiliki hidung. Di seluruh tubuhnya terdapat ventilator yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Beberapa spesies kecoa merupakan hewan semi-akuatik, walaupun umumnya kecoa adalah hewan terestrial. Dimorfisme seksual kadang terlihat di beberapa spesies kecoa. Spesies kecoa yang nokturnal dengan diurnal memiliki perbedaan warna yang mencolok. Kecoa nokturnal umumnya terdepigmentasi, sementara kecoa diurnal berwarna cerah mencolok. Kecoa yang diurnal berwarna mencolok memiliki berbagai fungsi seperti menandakan bahwa spesies itu berbahaya karena memiliki senyawa pertahanan yang beracun ataupun untuk meniru serangga lain. Penglihatan kecoa tidak mampu membedakan beragam warna. Sebagian besar spesies kecoa memiliki kemampuan terbang yang buruk walaupun memiliki sayap yang lebar. Sayap kecoa untuk beberapa taksa sudah hilang atau tereduksi. Sebagian spesies kecoa yang hidup di bawah tanah, liang, atau celah yang keadaannya cukup stabil maka sayapnya rentan hilang. Hampir seluruh habitat di dunia dapat dihuni oleh kecoa. Lingkungan yang disukai untuk ditinggali kecoa adalah yang lembab dan gelap. 4 famili kecoa menyukai hidup di kawasan hutan dan gua. Masing-masing ialah Blaberidae, Blattellidae, Polyhagidae, dan Cryptocercidae. Populasi kecoa umumnya sebanding dengan tingkat kekotoran suatu tempat hidupnya. Semakin kotor suatu tempat, maka populasinya semakin banyak. Habitat yang disukai kecoa adalah yang berventilasi buruk dan berantakan. Kecoa umum ditemui di daerah tropis. Kecoa biasa ditemui di dalam tumpukan daun ataupun gumpalan tanah. Kecoa juga dapat hidup di lingkungan yang sama dengan manusia. Habitat utamanya pada bangunan yang memiliki sisa makanan dan sampah, atau pada kamar mandi yang saluran airnya tersumbat. Lokasi-lokasi pada bangunan yang disukai oleh kecoa ialah dapur di rumah atau restoran, kamar mandi, toilet, dan tempat pembuangan limbah pupuk. Kecoa merupakan serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tahapan perkembangannya dimulai dari telur kemudian menjadi nimfa lalu imago. Kecoa termasuk serangga yang bertelur dalam jumlah sangat banyak. Masa bertelurnya juga berlangsung sepanjang tahun. Seekor kecoa betina mampu bertelur sebanyak 300 hingga 400 telur selama hidupnya. Kecoa mudah beradaptasi dengan suhu dan kelembapan di tempat tinggal manusia. Hanya sedikit spesies kecoa yang merupakan hama pada bangunan. Di tempat tinggal manusia diketahui sebanyak 30 spesies kecoa yang dapat hidup sebagai hama. Spesies kecoa yang paling umum ditemukan hidup di lingkungan tempat tinggal manusia ialah Blatella germanica, Periplaneta americana, dan Blatta orientalis. Ketiga spesies ini sering ditemukan di permukiman. Kecoa mampu bergerak dengan cepat meski pada permukaan yang tidak rata. Kemampuan ini dapat dimiliki kecoa karena kakinya yang panjang, miring dan bersudut rendah.
Model kakinya juga memungkinkan kecoa mampu melewati yang lebih sempit daripada ukuran tubuhnya. Kemampuan kecoa dalam berlari mencapai 5,4 km per jam. Kecoa mampu bergerak di pohon, dinding atau langit-langit karena memiliki kuku bercakar. Kecoa termasuk jenis serangga omnivor. Semua jenis makanan yang dimakan oleh manusia dapat pula dimakan oleh kecoa. Makanan utama kecoa adalah makanan yang mengandung gula, lemak, dan berkadar air tinggi. Kecoa juga dapat memakan bahan pangan hasil fermentasi. Kecoa paling sering memakan susu, keju, daging, kue, biji-bijian, dan coklat. Kecoa juga memangsa lebah madu timur. Makanan lain yang disukai kecoa ialah sarang burung walet. Kecoa yang hidup di tanah umumnya memakan sisa-sisa tanaman, serasah yang membusuk. Salah satu tumbuhan yang akar mudanya dimakan oleh kecoa adalah kaktus. Sementara itu, kecoa tidak menyukai tangkai daun lada kering. Kecoa dapat bertahan hidup selama sebulan meskipun tidak makan dan dapat bertahan hidup selama 2 pekan tanpa minum. Kecoa mencari makanan pada malam hari. Sementara pada siang hari, kecoa bersembunyi. Tempat persembunyiannya di celah, retakan atau area yang tertutup dengan kondisi yang hangat dan lembab. Kedua kebiasaan kecoa didukung oleh warna tubuhnya yang gelap dan kusam. Ada beberapa spesies kecoa yang dapat dimakan oleh manusia. Kecoa menjadi vektor mekanik yang melakukan penularan penyakit secara pasif. Bibit penyakit dibawa oleh kecoa dan ditinggalkan di bahan makanan manusia. Penyakit akan menular ketika bahan makanan yang tertular dimakan oleh manusia. Organisme yang dapat dibawa oleh kecoa mencapai 50 jenis yang berbeda, terutama Salmonella, Shigella, Poliomyelitis, dan Vibrio cholerae. Beberapa jenis penyakit yang dapat ditularkan oleh kecoa antara lain tifus, toksoplasmosis, asma, tuberkulosis, dan kolera. Kecoa merupakan hama tanaman bagi tanaman karet. Salah satu spesies kecoa yang menjadi hama ini ialah Periplaneta australasiae. Jumlah kecoa di suatu lingkungan hidup dapat digunakan sebagai salah satu faktor dalam analisis kuantitatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Suatu jamban di perdesaan yang tidak didatangi oleh kecoa menandakan bahwa jamban tersebut dalam keadaan sehat. Spesimen kecoa betina yang memiliki telur dijaga tetap kering dan tidak membusuk dengan mengeluarkan isi abdomennya. Sepanjang sisi abdomen dibuat celah menggunakan gunting yang tajam. Prinsip pengendalian populasi kecoa sebagai vektor ada dua, yaitu pencegahan dan pengendalian sementara. Bahan yang digunakan untuk memberantas kecoa adalah insektisida. Kecoa membawa alergen yang kuat dalam memicu asma. Alergen ini terdapat pada tubuh kecoa yang masih hidup serta pada sisa-sisa makanan dan kotorannya. Usus kecoa Amerika Periplaneta americana mengandung bakteri aerobik yang bisa menjadi obat antibiotik. Kecoa Amerika ini banyak ditemukan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Dua zat bioaktif yang berhasil menghancurkan bakteri MRSA adalah actinomycin X2 dan colismicin A. Dua zat bioaktif yang terdapat dalam bakteri di usus kecoa ini ternyata ampuh buat dalam mengobati beberapa penyakit manusia seperti infeksi bakteri hingga kanker. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.